wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspita Rahayu dari kelas 11 AKL. Dunia sebelum abad ke-18, orang bekerja dengan tangan. Pertanian dilakukan dengan alat sederhana dan transportasi masih mengandalkan kuda atau perahu. Kehidupan berjalan lambat, nyaris selama ratusan tahun. Tapi kemudian, sebuah gelombang perubahan besar terjadi. Inilah yang kita kenal sebagai revolusi industri. Sebuah periode yang mengubah wajah dunia, cara manusia bekerja dan hidup atau bahkan berpikir. Revolusi industri pertama kali muncul di Inggris pada akhir abad ke-18. Kenapa Inggris? Ada beberapa faktor. Pertama, Inggris punya sumber daya alam melimpah, terutama batu bara dan biji besi. Ada modal dari perdagangan dan kolonialisme. Sistem politik relatif stabil. Ilmu pengetahuan dan penemuan teknologi berkembang pesat. Sebelum revolusi, hampir semua barang diproduksi dengan tangan dalam skala kecil, dikenal sebagai cottage industry. Tapi ketika mesin-mesin baru ditemukan, produksi berubah secara drastis, dari manual menjadi mekanis, dari kecil menjadi massal. Tahap pertama, sekitar tahun 1760 sampai 1850, ditandai oleh munculnya mesin-mesin baru. Mesin uap karya James Watt menjadi simbol utama. Mesin ini menggerakkan pabrik, kapal, dan kereta api. Industri tekstil berkembang pesat dengan mesin pintal dan mesin tenun. Transportasi pun berubah. Kereta api dan kapal uap mempercepat distribusi barang dan manusia. Dampaknya luar biasa, produksi meningkat pesat, biaya turun, dan barang-barang yang dulu mewah mulai bisa dijangkau lebih banyak orang. Memasuki akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dunia mengalami gelombang kedua. Energi baru hadir, yaitu listrik, gas, dan minyak bumi. Penemuan seperti lampu pijar, Thomas Edison, telepon Alexander Graham Bell, serta mesin pembakaran dalam mengubah komunikasi dan transportasi. Produksi massal berkembang dengan sistem lini perakitan, seperti yang dilakukan Henry Ford di industri mobil. Tahap ini bukan hanya tentang mesin, tapi juga tentang teknologi, komunikasi, dan energi baru yang menghubungkan dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, muncullah gelombang ketiga, dikenal juga sebagai revolusi digital atau revolusi industri 3.0. Dimulai sekitar 1970-an, ditandai oleh komputer, elektronik, dan teknologi informasi. Mesin otomatis, robot, dan jaringan komputer masuk ke pabrik. Kehidupan sehari-hari mulai berubah. Dengan komputer pribadi, internet, dan telepon genggam, dunia semakin terkoneksi. Pekerjaan manusia banyak digantikan oleh mesin dan lahirlah era informasi. Revolusi 4.0 ditandai oleh teknologi kecerdasan buatan AI, Internet of Things, Big Data, robotika canggih, hingga teknologi bioteknologi. Semua perangkat saling terhubung. Ponsel, mobil, rumah, hingga kota pintar. Produksi semakin otomatis, efisien, dan berbasis data. Era ini menghadirkan peluang besar tapi juga tantangan. Banyak pekerjaan tradisional tergantikan oleh mesin, sementara pekerjaan baru menuntut keterampilan digital yang lebih tinggi. Revolusi industri membawa perubahan positif dan negatif. Positifnya yaitu: pertama, produksi barang lebih cepat dan murah. Yang kedua, kemajuan transportasi dan komunikasi. Yang ketiga, meningkatnya kualitas hidup dan akses pendidikan. Negatifnya yaitu: pertama, eksploitasi tenaga kerja di masa awal revolusi. Yang kedua, revolusi dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar. Dengan setiap revolusi, manusia ditantang untuk beradaptasi dari petani tradisional menjadi buruh pabrik, dari buruh pabrik menjadi pekerja teknologi.
Revolusi industri bukan hanya sejarah, tapi sebuah perjalanan panjang perubahan manusia, dari mesin uap hingga kecerdasan buatan, dari pabrik tekstil hingga dunia digital. Hari ini kita hidup di tengah arus perubahan yang terus bergulir.